Perjuangan berantas buta huruf Al-Quran bukanlah perjuangan tanpa kendala dan tantangan yang dihadapi. Di antara kendala dan tantangan tersebut, kurang kondisivitasnya kelas pembelajaran Al-Quran, kurang maksimalnya kualitas lulusan, serta jangka waktu yang masih dirasa cukup lama. Kendala lainnya yang muncul, kurang berhasilnya dalam kelola pendanaan sehingga mengganggu operasional dan keberlangsungan lembaga pendidikan Al-Quran pada umumnya. Nurul Falah sebagai lembaga dakwah yang berbasis pendidikan Al-Quran, maka seluruh program-programnya berkaitan dengan Al-Quran. Nah, Tilawati merupakan program utama dalam pengembangan Al-Quran di Nurul Falah. Mulai dari bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana memahaminya, menerjemahkannya, menghafalkannya, semua ada di Nurul Falah. Dengan fokus ke Al-Quran ini, Nurul Falah dengan tilawatinya berkembang di berbagai provinsi di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan berbasiskan Al-Quran melalui metode tilawati ini, dakwah Nurul Falah ke depan semakin bermanfaat untuk umat. Pemerhati pendidikan Al-Quran waktu itu, Kiai Haji Toera Lali dari Mojokerto, Kiai Haji Masrul Masyhur dari Bondowoso, Dr. Andes Kiai Haji Hasan Sadili dari Gresik, dan Dr. Andes Kiai Haji Ali Muafa dari Surabaya. Mereka berinisiasi menyusun metode pembelajaran Al-Quran bernama Tilawati. Metode ini menerapkan pola pembelajaran yang berimbang antara pembiasaan dengan pendekatan klasikal dan baca simak dengan pendekatan individual, sehingga pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan, serta santri cepat lancar dan tartil dalam membaca Al-Quran. Keresahan masyarakat tentang kesulitan belajar Al-Quran dan guru-guru Al-Quran dalam pembelajarannya, alhamdulillah mendapat inspirasi dari surat Al-Qamar ayat 17. Kini setelah Tilawati diuji coba tahun 2000, alhamdulillah 2004 kita launching dan berikan manfaat bagi yang belajar maupun mengajar Al-Quran. Tilawati ini didesain untuk usia anak-anak, remaja hingga lansia. Semoga atas ridho dan rahmatnya Allah, Tilawati ini dapat menyebar ke seluruh penjuru Indonesia untuk menjawab keresahan tahun 90. Seiring berjalannya waktu, Tilawati telah menjadi salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang sangat populer baik secara nasional maupun internasional. Pembelajaran Al-Quran metode Tilawati telah digunakan oleh berbagai lembaga pendidikan formal maupun non-formal secara nasional dan internasional. Demi terselenggaranya guru Al-Quran yang profesional, metode Tilawati menyelenggarakan berbagai diklat, workshop, dan lain-lain, diantaranya Diklat Standarisasi Guru Al-Quran Level 1, Diklat Standarisasi Guru Al-Quran Level 2, Diklat Tahsin Guru Al-Quran, Diklat Mahir Guru Al-Quran, Diklat Munafis Lembaga, Diklat Guru Tahfidz Al-Quran, Diklat Guru Terjemah Lafziyah, Training of Trainer, Diklat Munafis Cabang, Diklat Supervisor Cabang, Excellent Tahsin 7 lagu tartil Al-Quran, Workshop Tilawati PAUD, Workshop Buku Pintar 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah ala khairil anam ya nabiyil ulumi wal hikam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ad-dinul Islam. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita, yakni tentang hukum-hukum tajwid, di mana saat ini kita akan membahas tentang hukum idhar halqi. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan idhar halqi? Apa saja hurufnya? Bagaimana cara membacanya yang benar? Dan kesalahan-kesalahan apa yang biasa umum dilakukan oleh masyarakat perihal hukum idhar halqi? Ingin tahu lebih jelas? Ikuti ngaji kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alayna rahmatak min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tadarus kita membaca Al-Quran yang kemarin dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat kelima. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadarus kita di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 16. Silahkan dibuka mushafnya, kawan-kawan bisa ikut menyimak dan membaca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 16.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Saya ulang. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Demikian tadi tadarus kita surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 16. Berikutnya kita akan sekilas mengupas tentang ahkamul huruf bab nun sukun atau tanwin, di mana yang pertama adalah tentang bacaan idhar halki. Bacaan idhar halki secara bahasa idhar itu artinya terang dan jelas, sedangkan al-halki artinya tenggorokan. Maksudnya adalah setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halki yang jumlahnya 6, yakni hamzah, ha, kha, ain, ghain, maka suara nun sukun dan tanwin dibaca jelas sempurna. Jangan sampai dibaca dengung. Mengapa dibaca jelas? Karena huruf nun sukun makhrajnya itu di ujung lidah, sedangkan huruf halki makhrajnya di tenggorokan, sehingga sangat sulit untuk diidghamkan, sangat sulit untuk diikhfakan. Maka pilihannya harus dibaca idhar, dibaca jelas. Contohnya man amana, sekali lagi man amana, atau tanwin, contoh tanwin ghafurun halim, ghafurun halim, ghafurun halim, sehingga suara tanwin dan suara nun sukunnya jelas. Nah, pada umumnya masyarakat terkadang ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan para pembaca Al-Quran. Di antara kesalahannya adalah yang pertama, terlalu menekan huruf nun sukunnya atau tanwinnya, sehingga terkesan ada seperti menjadi saktah. Contohnya man amana, man amana, ada jedah antara nun sukun dan tanwin, dan itu tidak boleh ya, karena yang harus dibaca sempurna makhrajnya dan huruf berikutnya, tidak boleh ada jedah. Atau bacanya, kesalahan yang kedua, bacanya terlalu kendor sehingga menjadi tawalud. Contoh mana amana, mana amana. Saya ulang, man yang dibaca kendor jadinya tawalud, mana amana. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi. Kalau enggak, biasanya kadang terlalu ditekan sehingga menjadi saktah. Yang kedua terlalu kendor sehingga seperti tawalud. Jadi yang benar adalah dibaca dengan sempurna. Itulah kaidahnya bacaan idhar halki. Jadi bisa saya simpulkan, yang pertama hukum nun sukun atau tanwin, yang pertama adalah idhar halki. Idhar adalah terang, al-halki adalah tenggorokan. Maksudnya adalah huruf nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf-huruf halki yang jumlahnya 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, maka harus dibaca dengan terang dan jelas. Dalilnya apa? Fal awwalul idharu qabla ahrufin lil halki sittin rutibat fa ta'rifi.
Hukum yang pertama adalah bacaan idharah halqi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain, maka harus dibaca dengan jelas. Berikutnya, tadi kita tadarus membaca Al-Quran surah Al-Baqarah dengan menggunakan lagu ros, di mana lagu ros versi tilawati nadanya ada 3, yaitu datar, naik, turun. Saya contohkan di ayat ke-8. Nada datarnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Habis itu naik, yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Habis itu turun, wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya, mudah-mudahan para pecinta Al-Quran bisa menirukannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tadarus kita dengan membaca Al-Quran versi ros tilawati. Mumpung ini di bulan yang suci, bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh kebaikan, kita sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Ketika kita tidak membaca Al-Quran dalam satu hari, maka itu sebuah kerugian yang luar biasa. Maka kita sebagai umat Islam, kitab kita ada kitab suci Al-Quran, sempatkan dan istiqomahkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini kita bisa istiqomah ibadah, mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, sehingga ridha Allah akan terlimpahkan kepada kita dan kita nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wal afu minkum. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.